Shalom, selamat hari Minggu, Amang dan Inang. Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam kebaktian Minggu 2 setelah Trinitatis 29 Juni 2025. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu ini, setia mengikuti dan melayani Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 8 ayat 1 hingga 3. Ya Allah, ya Bapa, ya Bapa yang di surga, kuduslah nama-Mu. Amin, amin. Kami muliakan nama-Mu dan berbakti padamu. Hendakku serukan kuduslah, dikuduskanlah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus Putra Allah, terpuji nama-Mu. Amin, amin. Kau yang diutus ke dunia oleh Bapa di surga, kami Kau selamatkan dari kematian karena dosa. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus Sang Penghibur, terpuji nama-Mu. Amin, amin. Keadilan, kedamaian, keutuhan ciptaan, Kau yang mengajarkan ke dalam hati umat manusia. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi. Datanglah roh perdamaian, penuhilah hatiku. Satukanlah umat Tuhan, menyenangkan hatiku. Bukalah telinga kami, menerima firman-Mu. Berdayakan diri kami, menyebarkan Injil-Mu. Satu hal yang Kau mintakan, paling luhur bagiku. Kami wajib mengasihi kawan maupun sekalu. Bila kami kekuatan, menaati firman-Mu, mengorbankan diri kami bagi kerajaan-Mu. Kita dengarkan hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat Tuhan di minggu hari ini diambil dari kitab Ulangan 29 ayat 9. Sebab itu, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Sungguh benar
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan, karena kami melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah Bapa di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai epistel di minggu hari ini yang tertulis di dalam kitab 1 Tesalonika 3 ayat 1 hingga ayat 13, kita baca secara bergantian. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius supaya bekerja dengan kami untuk Allah dalam memberitakan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang iman, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kami sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami sama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penguasa, si penggoda, dan telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia.
Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran dan oleh imanmu, sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. sebab ucapan syukur, apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Mempersatukan yang percaya padanya, yang terpanggil dalam satu harapan, bagai tubuh Kristus Tuhan. Hanya satu pengharapan bagi yang dipanggil Tuhan, peliharalah kesatuan rohnya dalam damai sejahtera. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Warta Minggu kedua setelah Trinitatis 29 Juni 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. A. Warta umum. 1. Anak lahir pada hari Senin 5 Mei 2025 telah lahir seorang putra di keluarga Bapak Budiman A. Panjaitan, Ibu Ruth M.Y. Boru Silalahi, Jalan Sidodadi Gang Buntu, Sektor Labu Baru Barat. Ibu anak yang baru lahir dalam keadaan sehat. 2. Jemaat tambah. Mulai minggu hari ini 29 Juni 2025 telah menjadi jemaat gereja kita, keluarga Bapak Samuel Tu Sutrisno Aritonang, Sarjana Terapan Teknik, dan Ibu Nurse Tabita Pitrin Marlina Uli Boru Sitorius Escape, pindah dari HKBP Tegal Rejo, Resort Tegal Rejo Distrik 31 Medan Utara, alamat sekarang Jalan Bayam Ujung nomor 65, Perumahan Arengka Indah, Sektor Arengka Indah. Warta pemberkatan nikah, warta pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Fernandus Agil Pamungkas, putra dari Bapak Sujasman, Ibu Juwarsih, alamat Dali RT 001 RW 005, Kelurahan Tlogo, Kecamatan Tungtang, Jemaat HKBP Resort Jawa Tengah, dengan Pendeta Vera Melinda Boru Nababan, STH MSI, putri dari Bapak D. Nababan, Ibu M. Boru Sitompul, alamat Jalan Wirapuri Gang Bineka, Sektor Pintu Angin Sukaterus, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Rabu 2 Juli 2025 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, masuk pukul 10 WIB. Konseling pranikah pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 bertempat di ruang konseling HKBP Pekanbaru dimulai pukul 10 WIB. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Devin Nixon Hamonangan Dongaran, putra dari Bapak Sintua Panggabean Dongaran SE, Ibu Listasari Borus Simbolon SPD, alamat Jalan Penerbangan 6, Komplek Perhubungan Medan, Jemaat GKPA Simalingkar Resort Medan Barat, dengan Fitri Ferawati Boru Sibagariang, putri dari Bapak P. Sibagariang almarhum, Ibu E. Boru Huta Barat, alamat Jalan Perkasa, Gang Perkasa 5, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Juli 2025 di GKPA Simalingkar Resort Medan Barat. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Pascal Immanuel Pardede, putra dari Bapak M. Pardede, Ibu A. Boru Manurung, Jalan Kemiri Bawah nomor 29, Sektor Padang Bulan 2, Jemaat HKBP Resort Pekanbaru, dengan Irma Royana Boru Pakpahan, putri dari Bapak T. Pakpahan, Ibu G. Boru Sihombing, alamat Kecamatan Lintong Nihuta, Desa Pargaulan, Jemaat HKI Resort Khusus Sibuntuon. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 18 Juli 2025 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, masuk pada pukul 10 WIB. B. Suara Koinonia, pelayanan.
Minggu hari ini 29 Juni 2025, Ibu Pendeta Donda Simanjunta MTH, Pendeta Resort, melayani di HKBP Pandau Permai pada pukul 10 dalam rangka penabalan Sintua. Yang melayani ibadah kita pada pukul 19 WIB adalah Pendeta Vera Melinda Boru Nababan STH MSI, Pendeta Fungsional HKBP Resort Jawa Tengah. 2. Seksi sekolah minggu. Semua kegiatan sekolah minggu berupa paduan suara, karate, English Club, dan sepak bola diliburkan, masuk kembali pada tanggal 20 Juli 2025. 3. Rapat pertemuan pengurus seksi AMA. Rapat pertemuan pengurus seksi AMA dengan koordinator yang ada di sektor-sektor akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Juni 2025 pada pukul 16 WIB, tempat di konsistori gereja. Diharapkan semua badan pengurus harian dan koordinator sektor agar dapat hadir pada rapat tersebut. Yang keempat, kunjungan pastoral Eporus HKBP. Pada hari Senin 30 Juni 2025 adalah kunjungan pastoral Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST dalam rangka launching Bank Sampah Distrik 22 Riau bertempat di HKBP Pekanbaru dimulai pada pukul 9.30 WIB. Setiap peserta membawa sampah non-organik berupa plastik, kaleng, dan kertas, dan sekaligus pembekalan parhalado seresort HKBP Pekanbaru, dimulai pada pukul 14 WIB, bertempat di konsistori HKBP Pekanbaru. Semoga acara ini berjalan dengan baik. Yang kelima, seksi AMA, seksi lansia. Pada hari Selasa 1 Juli 2025, senam osteoporosis dimulai pada pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga berwarna merah, dilanjutkan dengan ibadah dan latihan core. 6. Learning Sintua. Terhitung mulai 4 Juli 2025, dimulai kembali belajar Learning Sintua setiap hari Jumat, masuk pukul 15.30 WIB, bertempat di konsistori. Yang ketujuh, pemeliharaan pembangunan sarana huria. Pada hari Minggu 6 Juli 2025, kita akan mengumpulkan sokongan pemeliharaan pembangunan sarana huria melalui amplop khusus, diantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan yang kedua. Kedelapan, rapat evaluasi program dan anggaran tahun 2025 semester yang pertama. Pada hari Senin 7 Juli 2025 pukul 19 WIB, bertempat di konsistori, gereja kita akan melaksanakan rapat evaluasi program dan anggaran tahun 2025 semester yang pertama yang dihadiri oleh Parhalado Nagotiki, seluruh dewan-dewan, seluruh ketua seksi-seksi, seluruh Parhalado Parartaon bersama koordinator, ketua multimedia, petugas inventarisasi aset, serta Badan Audit HKBP Pekanbaru. Untuk itu diminta agar semua seksi dan dewan-dewan mempersiapkan membawa materi rapat sesuai dengan format yang telah disediakan dan yang telah diberikan. Yang kesembilan, pendaftaran belajar CD tahun ajaran 2025-2026. Mulai minggu hari ini 29 Juni 2025 telah dibuka pendaftaran CD tahun ajaran 2025-2026. Batas pendaftaran pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 dengan persyaratan sebagai berikut. Surat pengantar dari Sintua Sektor
dan membawa fotokopi surat baptis. Bagi yang akan mendaftar, berkas persyaratan diserahkan ke sekretariat gereja atau ke kantor gereja HKBP Pekanbaru. Kebaktian remaja. Demi kemajuan ibadah dan organisasi remaja gereja kita, kami mengharapkan kepada jemaat, terlebih orang tua, supaya mengingatkan anak kita untuk menghadiri pertemuan pra-remaja setiap hari Sabtu masuk pukul 14 WIB di gedung Eksaudi dan remaja masuk pukul 17 WIB di gedung Eksaudi. 11. Rekrutmen anggota tim multimedia HKBP Pekanbaru. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan pelayanan multimedia dalam berbagai kegiatan, maka gereja kita melalui tim multimedia HKBP Pekanbaru mengundang Bapak, Ibu, Naposo, dan remaja kita untuk bergabung menjadi anggota tim multimedia HKBP Pekanbaru. Saat ini dibutuhkan 3-5 orang yang bersedia melayani dan belajar bersama dalam tim ini. Persyaratannya adalah terdaftar sebagai warga jemaat HKBP Pekanbaru, memiliki ketertarikan minat di bidang multimedia, bersedia melayani sebagai tim multimedia di HKBP Pekanbaru. Bagi yang berminat, dapat mendaftarkan diri mulai tanggal 6 Juli 2025 dengan menghubungi kantor gereja HKBP Pekanbaru atau menghubungi dengan HP tertera di warta. 12. Perjamuan Kudus. Pada hari Jumat 27 Juni 2025 telah menerima perjamuan kudus Opung Daniel Manulang dari sektor Padang Bulan 1. Bunga altar yang merangkai bunga altar pada bulan Juli 2025 adalah dari sektor Pandau Permai. C. Suara Marturia. Kita lanjutkan ke D. Suara Diakonia. Yang pertama, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 29 Juni sampai 5 Juli 2025. Baca dan renungkan Baca dan renungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 2. Jemaat yang sakit. Mari kita doakan jemaat yang dalam pemulihan ataupun sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat kita ataupun bisa melihat di website gereja kita. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita yang 1A dan 1B. Agunglah kasih-Mu, ya penebus
bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum saya membacakan nats khotbah bagi kita di hari ini, izinkan saya pertama sekali memperkenalkan diri, meskipun mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah mengenal saya mungkin sejak kecil, sejak sekolah minggu, sejak remaja hingga Naposo Bulung. Namun ada baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Ia Guarnami Padita Vera Mailinda Boruna Baban, STH MSI. Ia Natoras Nami Ruasni Huriata Sian Sektor Pintu Angin Sukaterus. Ima Opung Arvin Nababan Inang Boru Sitompul. Jalahami Mangulado di HKBP Grobogan, Resort Jawa Tengah, sebagai uluan ni Huria di Huriata HKBP. Songonima sautik pada daun sian hami sahat matabe sian sude keluarga nami poparan Opung Arvin Nababan Horasma dihita saluhutna. Hatani dibata dihita damang dainang menjadi nats bagi kita di dalam minggu ini, diambil dari satu raja-raja pasalnya yang ke-19 ayat 15 hingga ayat 21, saya bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita mendengar firman mengenai sosok yang sangat penting di dalam perjanjian lama.
Seorang nabi bernama Elia dengan pelayanannya yang sungguh luar biasa. Kita boleh baca Bapak Ibu pasal-pasal sebelumnya. Ketika Nabi Elia begitu banyak melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Bahkan ketika pada saat di mana dia melayani dan mengabarkan bahwa Tuhan membenci orang Israel yang menyembah Baal. Dan pada saat itu Raja Yehu, dia seorang yang sangat mengikuti perkataan istrinya. Kita tahu Ratu Isabel, seorang ratu yang terkenal di dalam Perjanjian Lama. Kita boleh baca nanti di pasal 21 menceritakan tentang bagaimana Ratu Isabel begitu menunjukkan ketamakannya, menggunakan kekuatan raja untuk mendapatkan apa yang bukan miliknya, kebun anggur Namot. Maka ketika kita lihat di situ bagaimana sosok Isabel yang dia juga seorang penyembah Baal, tidak percaya terhadap Allah. Ketika itu juga Isabel dengan segala tipu dayanya mempergunakan nama suaminya yang seorang raja. Dan pada saat itu Allah murka dan mengatakan akan membunuh setiap para laki-laki di dalam kerajaan tersebut. Lalu hingga akhirnya raja tersebut menyadari kesalahannya dan percaya, karena percaya oleh ratu yang dikasihinya tersebut. Dan ketika itu dia berkabung atas perbuatan. Dan itulah puncak dari yang dilakukan Ratu Isabel. Namun sebelumnya kita kembali di dalam pasal ini, di mana oleh karena perbuatan Elia yang menyampaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, Ratu Isabel membenci dia. Ratu Isabel menyuruh orang untuk membinasakan Elia. Namun apa yang dilakukan Elia? Satu respon secara kemanusiawian itu bisa terjadi terhadap seluruh manusia yang ada. Ketakutan dan bahkan kekecewaan itu meliputi perasaan Nabi Elia. Dia mengatakan, aku sudah melakukan yang baik. Aku menuruti apa yang dikatakan Tuhan. Aku memberitakan sesuai apa yang Tuhan sampaikan. Namun bangsa tersebut tidak bertobat. Bahkan aku sekarang dicari-cari dan akan dibunuh oleh tentara kerajaan. Hingga akhirnya Nabi Elia memutuskan untuk lari dari panggilannya. Dia pergi menjauhi kerajaan ke arah utara, di mana daerah itu perbatasan dari kerajaan Yehuda. Dan di sanalah dia tidak bisa dikejar oleh tentara kerajaan. Dan inilah firman Tuhan hari ini Bapak Ibu saudara yang terkasih. Allah memanggil Nabi Elia, menyatakan bahwa dia tidak sendirian. Dia tidak menghadapi persoalan itu dengan kekuatannya sendiri. Ada Tuhan yang selalu menyertainya. Ada Allah yang terus menatap dirinya. Di tengah kemelut perasaannya, kita tahu Bapak Ibu, mungkin kita pernah di dalam posisi mengalami satu pencobaan atau permasalahan di dalam hidup. Tentu kita butuh orang-orang yang ada di sekeliling kita, entah itu orang tua, entah itu saudara, entah itu pasangan, atau siapapun yang ada di sekitar kita. Kita berharap orang-orang ini akan menjadi support system yang baik atau menjadi pemotivasi yang baik di antara kita.
membuat kita bertahan, membuat kita mampu untuk terus berjalan menghadapi persoalan tersebut. Tetapi tidak dengan Elia, dia sendirian. Semua orang pada saat itu di kerajaan itu membenci dia oleh karena pengaruh Ratu Isabel. Hingga akhirnya pada saat itu Elia merasa terasingkan. Dia berada di luar kelompok daripada kerajaan tersebut, bangsa Israel. Padahal dia sudah melakukan yang terbaik, yang semampu yang dia boleh lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi ternyata di titik itulah dia merasa sendirian, Bapak Ibu. Coba kita bayangkan perasaan sendirian, tidak ada yang memberikan support, merasa tidak ada orang yang mengasihi, pasti akan membuat diri merasa tertekan dan akan menjadi depresi. Apalagi dia sedang dicari-cari, nyawanya terancam. Hingga pada saat itu dia melarikan diri ke kota yang ada di utara. Namun disinilah dimana kita tahu Tuhan tidak pernah luput daripada penderitaan manusia. Apalagi setiap manusia yang melakukan kebenarannya. Tuhan tidak pernah berhenti menatap setiap manusia yang percaya kepadanya, yang melakukan kebenaran perintah Tuhan. Maka di sini kita lihat sesuai topik minggu kita, Bapak Ibu, dikatakan setia mengikuti dan melayani Tuhan. Di mana kita diminta di minggu ini bagaimana menjadi sosok yang setia. Mungkin kita bisa mengatakan aku setia Tuhan, tapi saat ketika kita bahagia, ketika mungkin kesehatan kita baik, ketika mungkin ekonomi kita baik, ketika mungkin keadaan rumah tangga kita baik. Tapi bila saat di mana kehidupan kita sedang mengalami, kita katakanlah kehancuran atau hal-hal yang membuat kita tertekan oleh karena persoalan, mampukah kita mengatakan aku setia kepadamu Tuhan? Mampukah kita mengatakan aku ini percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan? Mampukah kita mengatakan demikian? Barangkali Bapak Ibu di tengah berbagai dinamika kehidupan kita, terkadang kita seperti Elia. Itu kan? Sehebat apapun kita, saya rasa kita pernah di titik di mana kita meragukan kekuatan Tuhan. Entah tanpa sengaja, entah tanpa kita sadari, kita ragu dengan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan kita mengatakan mungkin dalam hati kita, percumanya, hingga membuat kita mungkin jadi malas ke gereja, atau bahkan malas berdoa, atau bahkan membuat kita malas untuk bertemu di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, atau dimanapun itu, di mana ada suatu perkumpulan yang berseru kepada Tuhan. Hingga akhirnya kita lari daripada itu semua dan mengatakan, aku mau berjalan sendiri atas hidupku. Nah, di saat-saat itulah seperti Nabi Elia, Tuhan menatap, Tuhan memperhatikan, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap umatnya. Dan di saat itulah Elia sadar, dia sadar Tuhan tidak pernah melepaskan hidupnya. Maka kita lihat Bapak Ibu, ini menjadi satu penerusan visi misi Tuhan di dalam kehidupan orang Israel. Karena setelah ini Allah memerintahkan Nabi Elia untuk mengurapi beberapa orang termasuk Elisa, yang pada saat itu juga sudah menjadi seorang yang sangat rendah hati dan percaya kepada Tuhan.
Dan dipilihlah dia untuk diurapi oleh Nabi Elia. Dan pada saat itu juga tanggung jawab telah selesai dilaksanakan dan akhirnya ada penerus daripada kelanjutan visi misi Tuhan di tengah orang Israel. Dan begitulah kehidupan orang yang percaya Bapak Ibu. Ada kalanya memang satu hal terjadi, ada banyak maksud Tuhan di dalamnya, hingga akhirnya kita harus mengalami hal tersebut. Tuhan izinkan kita mengalami itu supaya kita mampu menjadi saksi Tuhan. Kita dimampukan untuk menjadi seorang yang begitu menginspirasi banyak orang. Beberapa kali dalam khotbah saya selalu menyampaikan kehidupan orang percaya, terlebih secara khusus sebagai jemaat gereja. Ketika dia mati, yang ditinggal hanya perbuatannya. Ditiki modik sesahalag ina, bana burjudoi, batai, amang tepunai, burjunai pang, baru ape makataya ami amang tahe. Ido. Perbuatannya pasti yang diingat. Dan maka itu di hidup yang pendek dan singkat ini Bapak Ibu. Yang pertama sekali kita harus ingat, jangan pernah kita berhenti berbuat kebaikan. Tong ma taulahon hadengganani. Tetaplah kita melakukan perintah Tuhan. Ada banyak tantangan. Topu olo hita madele di tonga-tonga ni aka parukilota. Mungkin kita ada banyak hal-hal yang tidak mampu kita kelola lagi di dalam pemikiran kita. Ada banyak hal yang mungkin di luar kendali kita hingga kita merasa, Tuhan aku tidak sanggup lagi. Datang pada Tuhan. Sudah yang benar kita lakukan, namun kita merasa tidak adil atas apa yang kita dapatkan. Datang pada Tuhan, sampaikan pada Tuhan. Tuhan itu menatap setiap umatnya yang setia kepadanya, yang melakukan pekerjaan kasih-Nya. Dan pada saat itu juga kita melihat, jangan pernah kita menjadi orang yang mudah putus asa. Di tengah kemanusiawian kita mungkin, dan bahkan terkadang kemampuan seseorang di dalam menerima satu persoalan itu berbeda satu dengan yang lainnya. Contoh sederhana, bila satu orang mengalami satu penyakit, misalnya penyakit gula, akan berbeda cara penerimaan satu orang dengan orang yang lainnya terhadap penyakit tersebut. Itu daya kemampuan seseorang Bapak Ibu. Dan itu tidak bisa disamakan. Dang boy hitam dokon, orang sakit gula do. Aku nggak 30 tahun bah. Dang boy songoni. Karena kemampuan seseorang berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi apa yang harus kita sampaikan? Mertua maho. Alani penyakit mi. Kenapa? Kenapa harus berbahagia? Karena dari situ kita akan belajar untuk mengendalikan daya hidup kita. Kita akan mengendalikan diri kita. Kita akan lebih mampu mengelola diri kita supaya hidup kita sehat. Jadi hal-hal tertentu terjadi harus kita respon dengan hal yang positif juga. Bukan dengan memperbandingkan dengan satu yang lainnya. Ada kalanya oleh karena perkataan-perkataan orang semakin down Bapak Ibu. Orang semakin turun daya semangatnya, daya juangnya. Karena apa? Karena sibuk diperbanding-bandingkan. Itu manusia memang. Makanya pada saat ini kita lihat ketika di dalam
hidup di dalam komunitas ataupun dalam keluarga, setiap kemampuan seseorang itu berbeda. Usukun hami matuhita damang dainang natoras dison. Misalnya 5 anak kita, pasti 5-5-nya beda kemampuan dan kekuatannya. Pasti kita tahu. Oh, anak yang siakangan seperti ini orangnya. Yang kedua seperti ini orangnya. Sehingga pasti berbeda-beda cara kita memperlakukan setiap anak. Itu masih dalam satu keluarga, rumah tangga. Asing museng, molo di berbeda keluarga. Makanya untuk itu Bapak Ibu kita harus sadari yang pertama sekali, kita tahu hidup kita ini harus berdampak positif bagi banyak orang. Perkataan lidah kita itu harus mengumandangkan hal yang positif, yang menyemangatkan, yang memberikan motivasi. Buasa madeli si Elia, dangadong donganna, dangadong keluarga, nah sudah memusuhi ibana alani pengaruh si Isabel. Tidak ada orang yang mengasihinya menurut pandangannya. Tidak ada orang yang percaya lagi menurut pikirannya. Sehingga dia merasa sendirian. Perasaan depresi, perasaan sendiri, seperti itu Bapak Ibu, itu sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Seseorang itu bisa memiliki banyak penyakit bila di dalam pikirannya itu tertekan. Mungkin gaya hidupnya baik tapi tiba-tiba bisa naik gulanya. Karena apa? Tertekan. Terlalu banyak yang dipikirkan. Tidak ada teman untuk bisa mencari solusi. Akhirnya merasakan sendirian. Dia tidak mampu menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Hingga akhirnya bisa saja orang tersebut mengalami hal-hal yang tidak mampu diperbuatnya lagi. Atau hal-hal yang tidak mampu dikelolanya lagi dalam pikirannya. Dari situ akan menimbulkan banyak dampak negatif bagi kehidupan seseorang. Nah untuk itu Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita dipanggil hari ini di dalam Minggu Trinitatis yang kedua. Di mana kita tahu kita adalah umat percaya. Asa unang marisuang hita rotu gareja damang dainang. Na parjolo ikon mahita. Gabe pasu-pasu di tonga-tongani. Persekutuan parsaorata. Jangan jadi sosok yang membuat satu dan lainnya menjadi marah, menjadi down atau menjadi sedih oleh karena sedikit perkataan kita yang melekit ondo, melekit ondo, hacit itu bagasan, hati-hati. Oti do, ale hacit dibaen. Jangan sampai demikian. Ikon gabe halakna mambuan lasni roha mahita. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk melihat cara pandang Tuhan. Naon mana napar jolo na paling terutama. Cara pandang Tuhan itu berbeda Bapak Ibu. Ada kalanya tantangan itu ada membuat kita untuk lebih kuat. Ada kalanya tantangan itu ada untuk membuat kita menjadi saksinya. Dari situ kita tahu, oh ada seseorang mengalami persoalan yang sama, dulu saya pernah mengalaminya. Lalu kita katakan, dulu saya seperti ini keadaannya, saya begini-begini. Bukan dalam arti untuk memperbandingkan daun, tetapi kita memberikan inspirasi baginya, memberikan kekuatan baginya dan turut mendoakannya. Itulah tugas kita orang percaya. Sehingga tidak percuma kita menerima firman Tuhan kalau hanya firman itu untuk diri kita saja. Tapi kita menjadi pembawa berkat bagi banyak orang. Dakkolan holan alani hepeng damang daina. Apapun bisa kita sharingkan bagi banyak orang. Hal apapun itu, bila itu berguna, mari kita saling menolong. Mari kita saling mendoakan. Mari kita saling menyemangati. Dari situlah titik di mana Tuhan boleh nyata, boleh hadir. Oh, tarida do debata. Adong do debata di tonga-tonga parsaoran ni
huriai. Iko songoni nama. Bukan jadi membuat gabe setabihata gabe marukil jolma alani masuk tu bagasan huriai unang gabe songoni. Haruslah setiap siapa yang masuk itu menjadi sukacita, menjadi damai di dalam persekutuan. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana supaya kita melihat penggenerasian atas tugas visi misi Tuhan. Ternyata dikatakan Elia harus mengurapi Elisa dan beberapa yang lainnya. Dia menyatakan apa yang sudah dilaksanakan Tuhan dengan melalui pemanggilan Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa tidak menolak pemanggilan tersebut. Ini suatu gambaran di mana kita pun gereja demikian Bapak Ibu. Tidak berhenti oleh garis keturunan di mana orang tua sudah merasakan nikmat, hikmat, dan karunia daripada Tuhan. Itu turun kepada anak dan cucunya. Maka setiap orang tua mengajarkan, mendidik, memberikan teladan bagi anak dan cucunya. Mari kita teruskan keselamatan Tuhan ini. Dakolan parjamita damang dainang. Ai hamit tongdo alani parbue ni aka parjamita dohot parhalado sian huriat tahun hami maun sonari. Molo hami sadiri mancalo penabalan hapat di tahun 2010 sia. Sonari nunga 2025. Aleon ma parjolo sahali hami marjamita di huriata. Lasroha mau liate ma di sude akadongan padita inang pendeta resort dohot sude parhalado nunga majakon hami do denggan narohanami marparbue masude akaha porsiaota tong ma adong mamuseng penerus selanjutnya. Memang agak sautik do hami nagabe padita sian huriata nahuboto hami adong do abang tingkat nami marga manurung angkatan 2010 opat. Hami 2010 sada, berarti ngadauhian ya teh. 2004 tu 2010 sada, ngadauhian. Museng diturun nabi daku boto adong museng manangdang. Jadi artinya marilah kita saling mendoakan. Semua di sini saya puji Tuhan jadi agak menjadi reuni tadi. Ibu guru sekolah minggu saya ternyata sudah menjadi sintua sekarang. Ibu Borsi Hombing. Ada juga beberapa sahabat-sahabat saya dari sekolah minggu, ada juga orang tua saya, tetangga di rumah ternyata juga sudah melayani, termasuk juga pendeta resort yang dahulu memberangkatkan saya untuk menerima sekolah pendeta di Siantar. Sekarang kami sudah mangula di distrik yang sama, di distrik Jabarteng DIE. Jadi begitu luar biasa perjalanan pelayanan ini. Maka kami juga turut memohon doa biarlah seluruh pelayanan terus berbuah, terus berkembang. Dan kita ini adalah pionir gereja Bapak Ibu. Nang tadokon dang dohot hita di pelayanan tu debata. Ale ikon tadokon do alani au do gabe adong ma pelayanan manang parhobasan di huriai. Jadi turut kita merasakan kita pemilik gereja. Dakolan para halado, dakolan padita, hitado sude damang dainang napunasa gereja. Ijalah hitado gereja. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah yang baik hari ini di pertemuan yang indah ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan. Kami dipertemukan di hari ini dengan penuh sukacita. Dan kami menyambut firman Tuhan dengan hati yang lapang, hati yang damai. Biarlah firman-Mu Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami. Kami kuat menghadapi setiap tantangan persoalan dalam hidup kami.
Kami dimampukan oleh karena Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami tahu apa yang terbaik, yang seturut dengan kehendak Tuhan yang harus kami lakukan. Kami tahu kami tidak sempurna Tuhan atas seluruh perbuatan kami. Oleh sebab itu ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk menerima kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan kasih penyertaan-Mu itu juga tinggal di dalam setiap hidup kami. Kami pun juga bisa membawa kasih-Mu kepada banyak orang di sekitar kami. Sehingga dari perbuatan kami Tuhan, nyatalah Engkau di tengah-tengah persauran, di tengah-tengah persekutuan kami setiap hari. Kami berserah diri padamu Tuhan, atas seluruh jemaat-Mu kami berdoa untuk Inang Pendeta Resort kami, Inang Pendeta Desi Manjuntak, dan seluruh fungsional, dan juga seluruh parhalado gereja-Mu. Biarlah Engkau memberkati seluruh yang memberikan hati dan pikirannya dalam pelayanan gereja-Mu ini Tuhan. Supaya mereka semakin bersukacita di dalam pelayanannya, menjadi berkat. Terlebih terus Tuhan boleh membawa nama Tuhan, kebenaran Tuhan di tengah pelayanannya. Biarlah banyak juga orang terberkati Tuhan melalui setiap pelayanan. Sehingga banyak orang mengenal-Mu Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan oleh sebab seluruh pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh hamba-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang sakit. Satu persatu Tuhan biarlah kami bawa ke dalam tangan-Mu, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesembuhan. Bilur-bilur-Mu Tuhan itulah yang memberikan kesembuhan sehingga jemaat-Mu yang sakit boleh Engkau teguhkan, Engkau perdamaikan, dan boleh menerima kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, baik pernikahan dan kelahiran, biar semuanya mereka boleh Engkau tambahkan berkat rezekinya, terlebih kesehatan panjang umurnya, sehingga melalui seluruh berkat-Mu juga Tuhan, mereka boleh melihat kebaikan Tuhan, dan mereka boleh bersukacita oleh karena belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarpun ada satu persatu yang tidak dapat kami sebutkan, mari Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya. Pakai kami lebih lagi Tuhan untuk menjadi anak kesayangan-Mu. Pakai kami Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami layak Tuhan untuk juga menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan pakai hidupku,
Tuhan kasih-Mu juga merupakanku. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan pakai suaraku memuliakan nama-Mu, juga tutur kata-Ku memberitakan firman-Mu, memberitakan firman-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.